Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita masuk pembahasan kuliah astronomi yang pertama, yaitu tentang pendahuluan. Kita pada bab pertama ini masih bercerita tentang pendahuluan untuk menyelami ilmu astronomi dan sedikit mungkin mengulas apa yang sudah kalian ketahui pada jenjang-jenjang pendidikan sebelumnya. Nah, jadi pada bab 1 ini saya sampaikan sesuai dengan apa yang dijelaskan di buku. Terdapat 4 subbab. Yang pertama adalah celestial object, ya, benda-benda langit. Kemudian the role of astronomy, astronomical object of research, ya, benda-benda yang diteliti dalam astronomi, dan skala alam semesta. Untuk yang video kali ini saya akan mendiskusikan tentang celestial objects. Ya. Pada abad ke-17, ya, dimulai dari abad ke-17, manusia itu sudah menyadari bahwa bumi itu bukan sebagai pusat tata surya, ya, bukan sebagai pusat alam semesta. Dan sekitar pada waktu itu juga terdapat pandangan bahwa bintang-bintang itu juga merupakan benda-benda yang seperti matahari, gitu ya. Jadi bintang-bintang itu memiliki posisi, ya, memiliki kedudukan layaknya matahari di sistem tata surya kita. Jadi bintang-bintang itu kita tahu, ya, itu tampak di langit ketika malam hari itu seperti tebaran titik-titik, ya, di langit. Mengapa tampilannya seperti itu? Ya, karena jarak bintang yang relatif sangat jauh daripada matahari yang bisa kita lihat bentuknya dengan mata telanjang. Ya. Mungkin yang sudah kalian pahami bahwa matahari dan bintang itu merupakan bola gas, ya. Bola gas yang bersinar, ya. Jadi matahari, bintang itu tersusun dari gas, ya, yang bersinar, yang memperoleh energi dari reaksi fusi, ya, yang mengubah hidrogen menjadi helium dan unsur-unsur yang lain. Ya, ini mungkin sudah kalian pahami, dan sebenarnya ini akan dipelajari pada bab ke-11, yaitu struktur bintang. Cuman pada kuliah ini kayaknya saya tidak akan menjelaskan ini karena waktu yang terbatas. Tetapi kalian bisa membacanya sendiri jika menarik minat kalian, ya. Nah, kemudian sebenarnya bintang-bintang itu bergerak dengan kecepatan yang sangat besar, ya. Tetapi jika kalian melihat di atas langit, ya, posisi bintang-bintang itu tampaknya itu tidak berubah hari ke harinya. Posisinya itu relatif tepat. Jadi para nelayan itu juga biasanya menggunakan, ya, rasi-rasi bintang itu sebagai arah mata angin, karena posisi bintang-bintang yang relatif tetap, ya, di setiap malam. Ya, mengapa seperti itu? Ya, padahal geraknya cepat, tapi tampaknya tidak berubah posisinya, ya, karena posisi yang sangat jauh, ya, bintang-bintang itu posisi yang sangat jauh dari tata surya kita. Nah, selain bintang, ya, matahari, ya, dan bulan yang sudah kalian pahami sekarang,
ada beberapa benda-benda langit lainnya ya yang bergerak relatif terhadap bintang atau matahari. Ya, sejak zaman dulu kala ya terdapat benda langit itu yang namanya planet ya, yang sudah kalian sering dengarnya ya, yang berasal dari bahasa Yunani. Planet itu yang artinya wanderer atau pengembara ya. Selain planet kalau dibandingkan dengan gerak bintang ya, gerakan planet Mars ya, itu relatif lebih cepat berpindah. Jadi gerakan planet itu dia relatif lebih cepat berpindah kalau kita amati dengan mata telanjang pun bisa ya di atas langit. Mengapa seperti itu? Artinya posisi planet yang relatif dekat dengan bumi ya, artinya planet-planet ini juga termasuk benda-benda yang ikut mengelilingi matahari bersama dengan bumi ya. Hal ini akan dibahas di bab 7 ya, yaitu tentang sistem tata surya, dan lagi-lagi saya membatasi kuliah ini tidak sampai sini karena terlalu banyak. Mungkin kalau ada waktu nanti akan saya buatkan ya pembahasannya di channel YouTube saya. Nah, berdasarkan definisi ini ya ini belum ada perubahan sampai sekarang. Terdapat 8 planet yang terdefinisi di sistem tata surya kita ya: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Selain ke-8 planet ini, ada juga benda-benda lainnya yang termasuk dalam anggota tata surya kita, seperti dwarf planet, planet kerdil, asteroid ya yang terdapat di antara Mars dan Jupiter, komet ya, bola-bola gas ya yang berasal dari lokasi yang sangat jauh ya. Kalau Anda cari nanti berasal dari awan Oort, itu diprediksi dari sana. Dan meteoroid ya, asteroid yang lepas dari orbitnya yang menuju bumi, yang kalau sampai di atmosfer namanya meteor, kalau sampai di permukaan bumi itu meteorit ya. Nah, ini akan dibahas lebih detail lagi itu di bab ke-8, yaitu Objects of Solar System. Nah, selain itu ya, planet-planet ini juga memiliki teman ya, teman yang namanya satelit, atau kalau kita bumi ya temannya itu adalah bulan ya. Nah, planet bulan ya itu tidak seperti matahari, dia tidak menghasilkan sinar sendiri, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya sendiri, karena mereka tidak memiliki bahan untuk mengadakan reaksi nuklir, reaksi fusi. Jadi planet dan bulan itu dia bisa berpendar itu karena memantulkan ya cahaya yang diterima dari bintang. Ya, ini kan sudah biasa lah ya, udah dipahami. Oke, selanjutnya tentang matahari ya. Pada pusat tata surya kita itu terdapat bintang tunggal yang namanya itu matahari, yang menghasilkan energi dari reaksi fusi, di mana reaksi fusi ini akan dijelaskan lebih banyak di bab 13 ya. Matahari merupakan bintang yang paling dekat ya, dimana ketika kita mempelajari matahari, kita juga bisa mempelajari beberapa sifat-sifat dari bintang yang lain. Jadi matahari ini juga salah satu objek ya yang sangat menarik untuk diteliti, khususnya di bidang astrofisika yang mempelajari struktur bintang, bagaimana radiasi bintang, kemudian bagaimana fotometri, bagaimana evolusi bintang dari lahir hingga mati, itu dipelajari di bidang
bagian dari astronomi, yaitu astrofisika. Nah, ribuan bintang itu dapat dilihat oleh mata telanjang, ya. Tetapi kalau kita lihat lagi lebih detail dengan menggunakan teleskop, itu kita bisa memperoleh lebih banyak. Nah, bintang-bintang ini ya berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya itu dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, dan yang akan dijelaskan ya di stellar structure ya. Nah, beberapa kategorinya itu, tetapi diisi yang paling banyak itu di kategori main sequence ya, deretan utama. Nah, bintang kita matahari ini termasuk bintang deretan utama. Nah, selain bintang deretan utama, itu ada lagi yang namanya bintang giants, bintang super giants, dan yang lebih kecil dari bintang deretan utama yaitu bintang uh, kerdil ya, white dwarf. Nah, antara bintang deretan utama, giant, super giants, dan white dwarf ya, ini memiliki perbedaan yang berhubungan dengan tahapan evolusi bintang tersebut. Ada juga bintang yang dikatakan sebagai bintang variabel. Variabel itu berubah, artinya bintang ini jika diamati dia memiliki kecerahan atau kecerlangan ya di langit itu yang berubah-ubah tiap waktu. Itu yang namanya bintang variabel. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya bintang kompak atau bintang padat. Ini adalah bintang yang memiliki massa jenis yang paling besar di antara bintang-bintang yang lain. Mereka memiliki massa jenis yang paling besar. Mereka kecil tapi memiliki massa yang besar, ya. Ukurannya kecil tapi memiliki massa yang besar. Itu yaitu bintang neutron dan black holes, ya. Nah, ini dibahas di bab ke-15, banyak sekali nih ya babnya ya. Bab ke-15 yaitu compact star, ya. Nah, selanjutnya bintang padat ini, bintang compact ini ya, itu bisa terbentuk ya, itu hasil kumpulan material-material yang terkompres ya menjadi satu karena massa jenisnya yang sangat besar, maka memiliki medan gravitasi yang sangat besar pula. Bahkan cahaya pun ya, kalau misalkan di sekitar black holes itu tidak mampu untuk melawan gravitasinya. Dimana untuk menjelaskan ini, teori relativitas umum Einstein itu harus kita pahami untuk memahami penjelasan black hole ini. Baik, matahari itu merupakan solitary star atau bintang tunggal ya, yang berada di tata surya kita karena matahari tidak ada temannya ya. Jadi di sekitar matahari pun tidak ada bintang lain. Nah, akan tetapi ya beberapa sistem tata surya itu memiliki bintang yang tidak seperti matahari. Jadi ada bintang yang memiliki pasangan ya. Nah, itu yang namanya bintang biner. Jadi bintang ganda ya. Nah, sistem bintang biner ya itu akan dibahas di bab tergambarkan banyak sekali objek-objek manusianya. Selain bintang biner ya, ada juga sistem yang namanya star cluster atau cluster bintang. Ini yang dibahas di bab ke-17. Jadi kalau cluster bintang
Ya, jadi Pleiades ini salah satu klaster bintang yang terkenal. Ada 6 bintang yang masuk ke dalam klaster Pleiades. Dapat dilihat di gambar yang tampil di video ini. Selain itu, ada juga klaster yang mengandung lebih dari Pleiades ini, yang mengandung puluhan hingga ratusan bintang yang lahir di daerah yang sama, yang biasanya itu sangat berdekatan, umurnya itu sangat berdekatan, sehingga bisa menghasilkan, oh ya, namanya adalah open cluster, yang menghasilkan cluster yang tergolong kategori ini. Akan berbeda-beda berdasarkan jalan cerita sejarahnya, sejarah lahirnya gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah globular cluster ya, yang lebih besar dari open cluster. Ini bukan puluhan atau ratusan lagi, tetapi di sini hingga ribuan bahkan jutaan bintang terdapat di dalam cluster yang sama. Nah, biasanya umurnya ini globular cluster ini sangat tua. Nah, contohnya ini adalah globular cluster M13 pada konstelasi Hercules yang mengandung jutaan bintang. Ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah ruang interstellar atau ruang antar bintang. Mungkin kita pernah mempelajari bahwa biasanya dianggap ruang antar bintang itu dianggap sebagai ruang vakum atau ruang yang kedap udara. Tetapi sebenarnya tidak begitu ya, tidak sepenuhnya tepat gitu ya. Karena meskipun ya terlihat itu kosong, tetapi ruang antar bintang itu mengandung materi ya interstellar. Ya, terutama itu mengandung hidrogen dan helium. Begitu juga sejumlah unsur-unsur berat ya, molekul atau debu. Nah, ini dibahas di bab ke-16 yaitu interstellar matter ya. Nah, ruang antar bintang itu tidak mengisi alam semesta ini dengan komposisi yang homogen, di setiap tempat itu sama. Tetapi dia dalam bentuk awan-awan besar yang memadat pada bagian-bagian tertentu. Ya, contohnya ini adalah nebula North America. Ini kenapa dinamakan North America? Karena nebula ini bentuknya itu seperti benua Amerika Utara. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini letaknya itu di konstelasi Cygnus. Ya, ini salah satu gas interstellar, awan interstellar yang besar. Ya. Nah, di konstelasi ini, di nebula ini, yaitu bisa kita lihat ada bintang di sebelah sini. Nah, ini tuh dikenal sebagai bintang Alpha Cygni atau nama lainnya adalah Deneb. Nah, selanjutnya, di sini kita akan sedikit mengenal tentang evolusi bintang. Jadi bintang yang baru itu lahir itu diawali dengan mengalami kondensasi bahan-bahan interstellar atau materi-materi interstellar ya di suatu tempat. Nah, ketika densitas, tekanan dan suhunya dari awan yang terkondensasi tadi itu semakin meningkat pada titik tertentu, maka reaksi fusi akan mulai. Ya, baik, tentang evolusi bintang akan dipelajari pada bab ke-12. Setelah bintang itu lahir dan bintang itu berproses selama jutaan hingga miliar tahun selanjutnya, energi bintang itu lama-kelamaan akan habis. Ya. Nah, lamanya energi habis ini tergantung dari massa yang dimiliki oleh bintang.
Ya, bintang-bintang yang kecil itu ketika energinya habis itu hanya menjadi dingin dan lenyap begitu saja di alam semesta. Tetapi bintang yang lebih besar, ya dia akan menjadi yang namanya planetary nebula. Jadi ini adalah gas yang dilepaskan oleh bintang ke alam semesta, atau bisa yang lebih besar lagi itu menyebabkan yang namanya ledakan bintang atau supernova. Nah, selanjutnya materi ini, ya, jadi bintang-bintang yang tampak di langit itu bukan berada pada objek-objek yang saling terpisah, ya, tetapi mereka itu tergabung lagi ke dalam suatu sistem yang namanya adalah galaksi. Nah, galaksi ini salah satu sistem yang sangat besar sekali, ya, lebih besar, jauh lebih besar dari sistem tata surya. Bahkan kita harus menempuh waktu 100.000 tahun untuk melintasi galaksi Milky Way, itu bahkan dengan kecepatan cahaya. Jadi bisa dibayangkan ukuran yang sangat besar. Ini tampak contoh galaksi tetangga, yaitu galaksi Andromeda M31, salah satu sistem galaksi yang seperti galaksi Milky Way, ya. Di galaksi ini sebenarnya adalah bulat dengan bentuk pelat datar, tetapi karena foto yang sudut pandang yang miring, jadi seakan-akan ini bentuknya seperti elips. Sebenarnya ini adalah bulat. Nah, galaksi Andromeda ini M31 memiliki galaksi tetangga, yaitu galaksi Messier 32, M32 dan M110. M110 ini. Milky Way bukan satu-satunya galaksi yang ada di alam semesta, tetapi salah satu dari sistem galaksi yang sangat besar. Galaksi merupakan building blocks dasar, ya, komponen dasar dari alam semesta kita. Tetapi sebenarnya galaksi itu layaknya seperti bintang, dia tidak berdiri sendiri di alam semesta. Dia juga kelompok-kelompok galaksi atau klaster-klaster galaksi, bahkan super klaster yang lebih besar galaksi. Nah, galaksi, ya, mata kita sekarang itu merupakan cahaya ketika bumi itu mungkin belum ada, gitu ya. Mengapa seperti itu? Karena jaraknya itu yang sangat jauh, membutuhkan waktu yang sangat lama hingga sampai ke bumi. Ya, bahkan cahaya yang sampai sekarang itu mungkin kuasarnya itu kita tidak bisa menjamin masih ada atau tidak. Ya, seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang benda-benda langit yang ada di alam semesta yang menjadi bahan yang diteliti oleh bidang keilmuan astronomi. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.